Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pria tua bernama Hadi. Hadi adalah seorang penjual kayu bakar. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, dia sudah mengumpulkan kayu-kayu yang jatuh dari pohon-pohon di hutan sekitar desa. Meski tubuhnya sudah renta dan kakinya mulai sulit melangkah, ia tidak pernah menyerah. Ia tahu, hanya dengan kayu bakar itu, ia bisa bertahan hidup. Pekerjaan Hadi tidak pernah mudah. Dengan peralatan yang sudah tua dan tubuh yang semakin lemah, ia harus menempuh perjalanan panjang ke hutan. Setiap langkah terasa berat, namun ia terus melangkah, memikul tumpukan kayu di punggungnya. Setiap kali terjatuh atau kelelahan, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, itu adalah bagian dari hidup yang harus dijalani. Hadi tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil di tepi desa. Istrinya, Siti, telah meninggal 5 tahun yang lalu karena sakit. Kehilangan itu begitu berat bagi Hadi, namun ia tidak punya pilihan selain terus berjuang untuk hidup. Mereka tidak pernah memiliki banyak harta, hanya kebersamaan yang membuat hidup mereka berarti. Setelah Siti meninggal, Hadi merasa dunia seakan kehilangan warna. Namun, ia tahu, hidup harus diteruskan. Anak-anaknya sudah beranjak dewasa dan meninggalkan desa untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Meninggalkan Hadi sendirian dengan hanya kenangan dan kayu bakar sebagai teman setia. Setiap hari, Hadi berjalan dengan perlahan, melihat desa yang semakin berubah. Banyak orang muda yang pergi, meninggalkan tradisi dan cara hidup lama. Semua berjalan begitu cepat, sementara Hadi hanya bisa memandang, berusaha mengikuti ritme kehidupan yang terus berputar. Keputusan untuk tetap bertahan dan terus menjual kayu bakar adalah satu-satunya cara agar ia bisa terus makan dan bertahan hidup. Namun, sebuah kenyataan mulai menghantui pikiran Hadi. Pada suatu pagi yang dingin, setelah mengangkut kayu dari hutan, ia merasakan sesak di dadanya. Tubuhnya semakin lemah. Dan meskipun ia tahu waktu semakin sempit, Hadi tidak ingin berhenti. Ia tidak mau menjadi beban bagi siapapun. Sambil melanjutkan langkahnya, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus terus bertahan. Aku tidak bisa menyerah sekarang." Hari demi hari berlalu, dan tubuh Hadi semakin rapuh. Rasa sakit di dadanya tak kunjung reda. Namun ia tetap memaksakan diri untuk terus bekerja. Di usia tuanya, ia merasa seperti hanya tinggal menunggu waktu. Namun ia tidak mau membuat dunia sekitarnya merasa kasihan padanya. Dengan tangan yang gemetar, Hadi mengikatkan kayu-kayu bakar di punggungnya dan berangkat ke pasar kecil di pinggir desa. Tidak banyak yang membeli kayu darinya, karena harga yang ia tawarkan seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan para penjual lainnya. Namun, Hadi tetap setia datang, berharap ada yang membeli kayunya, meski hanya sedikit. Pagi itu, langit terlihat mendung, dan angin dingin menyapu wajah Hadi. Dalam perjalanan menuju pasar, Hadi teringat akan Siti, istrinya yang sudah tiada. Ia ingat bagaimana dulu mereka berdua berjalan bersama menuju pasar yang sama, meski jarak yang ditempuh jauh dan lelah. Siti selalu menyemangatinya, berkata bahwa mereka akan melalui segala kesulitan asalkan bersama. Kini, tanpa Siti, Hadi merasa seakan hidup ini kehilangan maknanya. Anak-anaknya, yang dulu selalu mengelilinginya dengan tawa dan kebahagiaan, kini jarang mengunjungi. Mereka sibuk dengan hidup mereka sendiri. Hadi merasa kesepian, seperti terabaikan oleh dunia. Namun, ada satu hal yang masih memberinya kekuatan untuk bertahan. Mimpi kecil tentang suatu hari, ada orang yang akan membeli kayu bakarnya dan membawanya pulang dengan senyuman. Hadi tahu itu bukanlah hal yang mudah, namun harapan kecil itu tetap membuatnya bergerak. Ketika tiba di pasar, Hadi melihat para pedagang lain sudah mulai ramai menawarkan barang dagangan mereka. Beberapa kali ia mencoba untuk menawarkan kayunya, tetapi tak ada yang tertarik. Ia merasa dirinya semakin terpinggirkan, seperti tak ada tempat lagi untuknya di dunia yang semakin modern ini. Hadi duduk di bangku pasar, memandangi keramaian yang ada di sekelilingnya. Di tengah kepadatan itu,
tiba-tiba ada seorang wanita muda yang mendekatinya. Ia tampak bingung mencari sesuatu, lalu berlari menghampiri Hadi. Wanita itu terlihat tidak asing, tapi Hadi tak bisa langsung mengenalinya. "Pak Hadi, apakah Anda masih menjual kayu bakar?" tanya wanita itu, sambil tersenyum lembut. Hadi terkejut. Wanita itu adalah Amira, anak dari seorang tetangga lama yang pernah sering membeli kayu darinya. Amira kini sudah dewasa dan tampak berubah banyak. Hadi merasa sebuah harapan muncul kembali di hatinya, seolah-olah dunia yang lama hilang mulai kembali hadir. "Amira, kamu sudah besar sekali," jawab Hadi dengan suara serak. Amira tersenyum, lalu menjelaskan bahwa ia baru saja kembali dari kota setelah bertahun-tahun bekerja di sana. Ia bertanya apakah Hadi masih bisa membantunya dengan kayu bakar. Meskipun hanya sejumput harapan, pertemuan itu terasa seperti sebuah cahaya yang datang di tengah gelapnya malam. Hadi merasa dunia belum sepenuhnya meninggalkannya, dan mungkin justru ia yang terlalu lama bersembunyi dalam kesendirian. "Tentu, Amira," jawab Hadi pelan. "Aku masih punya kayu." Namun, di balik senyuman itu, ada satu hal yang mengganggu pikiran Hadi. Apakah dia akan bisa bertahan lebih lama? Hari-hari setelah pertemuannya dengan Amira menjadi sedikit lebih cerah bagi Hadi. Setiap kali ia menatap kayu bakar yang terjual, ada sedikit kebahagiaan yang menyelimuti hatinya. Amira mulai sering datang untuk membeli kayu darinya, dan mereka mulai berbicara lebih banyak. Amira bercerita tentang kehidupan di kota, tentang betapa kerasnya perjuangan di sana, dan tentang keinginannya untuk membantu keluarganya yang semakin kesulitan. Hadi merasa sedikit lega, karena ada seseorang yang peduli padanya, meskipun ia tahu, kehidupan Amira sendiri tidaklah mudah. Namun, semakin sering Amira datang, semakin terlihat kecemasan di mata Hadi. Tubuhnya semakin lemah, dan rasa sakit di dadanya semakin menggigit. Meski ia berusaha menyembunyikannya, Amira bisa merasakannya. Suatu hari, saat mereka sedang duduk bersama di bangku pasar, Amira memegang tangan Hadi dan berkata, "Pak Hadi, Anda kelihatan sangat lelah. Anda tidak perlu bekerja keras seperti ini. Kalau perlu, saya bisa membantu Anda." Hadi hanya tersenyum pahit. "Amira, hidup ini harus dijalani. Aku sudah terbiasa dengan semua ini." Namun, di dalam hatinya, ia merasa berat. Ia tahu waktu semakin sedikit. Ia tak ingin Amira melihat dirinya jatuh, atau merasa kasihan padanya. Hadi tidak pernah ingin menjadi beban, apalagi bagi seorang anak muda yang baru saja kembali ke desa dan masih berjuang dengan kehidupannya sendiri. Pada suatu sore yang mendung, ketika Hadi selesai memikul kayu bakar untuk dijual, ia merasa pusing dan lelah sekali. Rasa sakit di dadanya semakin parah, dan ia terjatuh di tengah jalan menuju pasar. Amira, yang kebetulan melintas, segera berlari menghampirinya. Dengan mata yang penuh kecemasan, ia memapah tubuh Hadi yang terkulai lemas. "Pak Hadi, apa yang terjadi?" teriak Amira dengan suara gemetar. "Saya harus membawa Anda ke dokter. Anda tidak bisa seperti ini." Namun, Hadi menolak. "Tidak, Amira. Sudah terlambat, sudah terlalu lama," kata Hadi dengan suara yang lemah. "Aku sudah tua. Waktu sudah hampir habis untukku." Tetesan air mata mulai mengalir di pipi Amira. "Jangan bicara seperti itu, Pak Hadi. Anda masih bisa bertahan. Anda tidak sendirian. Saya di sini." Hadi menatap Amira dengan mata yang sayu, merasakan kelembutan yang ia rindukan selama ini. "Kamu sudah dewasa, Amira. Kamu punya hidupmu sendiri." "Aku sudah menjalani hidupku, aku sudah cukup," jawabnya pelan, seakan ingin meyakinkan dirinya sendiri. Namun, di balik kata-kata itu, Amira merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih berat daripada sekadar sakit fisik. Hadi merasa bahwa usianya sudah tidak lagi bisa mengikuti waktu, dan ia tak ingin membuat Amira merasa terikat oleh rasa kasihan. Ia hanya ingin Amira menjalani hidupnya dengan bebas dan tanpa beban. Tapi di sisi lain, Amira merasa bahwa hidup tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Hadi adalah bagian dari hidupnya, bagian dari kenangan masa kecilnya yang tak akan pernah bisa digantikan. Amira memutuskan untuk membawa Hadi ke rumahnya,
meskipun pria tua itu menolaknya. "Pak Hadi, saya tidak bisa membiarkan Anda sendiri. Kita akan pergi ke dokter, dan saya akan merawat Anda," ucap Amira dengan tekad. Namun, di malam itu, saat mereka tiba di rumah Amira, tubuh Hadi semakin lemah. Ia terbaring di tempat tidur dengan napas yang tersengal-sengal. Amira menatapnya dengan penuh kecemasan, merasakan seolah-olah setiap detik yang berlalu membawa Hadi lebih dekat pada perpisahan yang tak bisa dihindari. Ia tahu, mungkin tak ada yang bisa menghentikan waktu, tetapi ia tidak akan pernah melepaskan pria tua itu begitu saja. Malam itu terasa sangat panjang bagi Amira. Ia duduk di samping ranjang Hadi, memegang tangan pria tua itu dengan erat, seakan tak ingin melepaskannya. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, membawa kesedihan yang semakin meresap dalam hatinya. Meski Hadi sudah terbaring lemah, matanya masih terbuka, dan sesekali ia menoleh, seakan mencoba memberi semangat. Namun, Amira bisa melihat kelelahan yang tak terkatakan di wajahnya. "Pak Hadi, Anda tidak perlu kuat untuk saya. Anda boleh istirahat sekarang. Semua akan baik-baik saja," ujar Amira dengan suara parau, berusaha menahan tangis. Ia tahu, meskipun Hadi tampak tegar, tubuhnya sudah tidak lagi mampu menahan beban hidup yang begitu berat. Hadi hanya tersenyum kecil. Senyum itu sangat lemah, namun penuh makna. "Amira, kamu sudah banyak membantu. Kamu sudah memberi aku sesuatu yang sangat berharga, sebuah harapan." Hadi menatap wajah Amira dengan tatapan yang penuh kasih. "Aku tidak menyesal menjalani hidupku. Setiap tumpukan kayu yang aku bawa, setiap langkah yang aku ambil, semua itu bagian dari hidup yang aku pilih. Kamu, anak-anakmu, kalian adalah bagian terbaik dari hidup ini." Air mata Amira akhirnya jatuh. Tak bisa dibendung lagi. Ia merasakan kesedihan yang begitu dalam. "Pak Hadi, saya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan betapa berartinya Anda bagi saya. Tanpa Anda, saya tidak akan tahu arti perjuangan sejati," ujar Amira sambil menangis, memeluk tangan Hadi yang semakin dingin. Di tengah keheningan malam itu, Hadi menarik napas panjang, seakan mencoba mengumpulkan kekuatan untuk berbicara lebih banyak. "Kamu sudah dewasa. Jangan terjebak dalam masa lalu. Hidupmu milikmu. Amira, kejar apa yang kamu impikan. Jangan biarkan kesulitan membuatmu mundur." Amira mengangguk dengan suara tertahan. "Saya akan selalu ingat kata-kata Anda, Pak Hadi. Saya janji, saya akan hidup dengan cara yang membuat Anda bangga." Suasana itu dipenuhi oleh keheningan yang dalam. Tak lama setelah itu, Hadi memejamkan matanya. Suara napasnya yang tersengal perlahan semakin lemah, seiring dengan detik-detik yang berlalu. Amira menggenggam tangan Hadi dengan kuat, mencoba memberikan kekuatan terakhir untuk pria tua yang telah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Saat jam dinding berdetak pelan, Hadi akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Dalam tidur yang tenang, ia meninggalkan dunia ini, dengan perasaan bahwa ia telah menjalani hidupnya dengan penuh arti. Perjuangannya untuk bertahan, meski dalam keadaan yang sangat sulit, telah mengajarkan banyak hal tentang keberanian, kasih sayang, dan pengorbanan. Amira tetap duduk di sampingnya, menangis tanpa suara. Di dalam hatinya, ia merasa kehilangan yang sangat mendalam, tapi juga sebuah rasa terima kasih yang tak terhingga. Hadi telah mengajarkannya lebih dari sekadar cara bertahan hidup. Ia mengajarkan bahwa cinta, meskipun sederhana, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memberi arti dalam kehidupan yang penuh perjuangan. Esok pagi, ketika matahari mulai terbit, Amira merapikan tubuh Hadi dengan lembut. Ia menutup mata pria itu dengan penuh penghormatan. Meskipun rasa sakit begitu mendalam, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil ke depan, Amira membawa bersama dirinya pelajaran dan kenangan tentang seorang penjual kayu bakar yang telah mengajarkan dunia tentang ketulusan hati dan perjuangan tanpa akhir.